Salam. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat dan juga siap untuk mengikuti aktivitas kita pada pagi hari ini? Puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan karena pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama saya ingin melihat atau mencek kehadiran siswa di kelas ini ya. Baik, terima kasih anak-anak karena hari ini semuanya hadir untuk mengikuti aktivitas pembelajaran kita. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu dinamika rotasi. Dinamika rotasi sendiri merupakan gerakan dari suatu benda memutar pada suatu poros ketika diberi gaya. Dinamika rotasi sendiri mirip-mirip dengan dinamika partikel yang sudah dipelajari di kelas 10. Namun, dinamika partikel sendiri merupakan gaya yang diberikan kepada benda namun gerakannya yaitu satu arah, ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas dan ke bawah. Namun untuk dinamika rotasi sendiri gerakannya memutar atau melingkar ya anak-anak. Sebelum kita benar-benar memasuki materi dinamika rotasi, terlebih dahulu kita harus memahami tentang apa itu momen gaya. Momen gaya sendiri itu dilambangkan seperti dengan huruf T atau torsi. Momen gaya sendiri yaitu merupakan ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda yang membuat benda tersebut melingkar terhadap poros tertentu. Jadi, ketika suatu benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan melakukan suatu gerakan. Gerakan tersebut yaitu gerakan melingkar atau berputar. Rumus dari momen gaya sendiri yaitu torsi sama dengan gaya dikali dengan R. Torsi sendiri yaitu momen gaya atau torsi. F merupakan gaya yang bekerja pada benda. Gaya yang bekerja. Dan R merupakan jarak terhadap poros atau jarak benda tegak lurus terhadap suatu poros. Berikut merupakan ilustrasi dari momen gaya.
Jadi ini merupakan contoh ilustrasi ya. Ini merupakan benda ketika diberikan gaya pada ujung benda tersebut. Besarnya momen gaya yaitu torsi sama dengan F dikali R. Besarnya R yaitu panjang beban dikali besarnya sudut yang tegak lurus terhadap poros. Jadi F L sin theta. Ini kita ambil contoh sebagai pintu ketika dilihat dari atas, ya. Jadi ketika kita membuka atau mendorong pintu, pada ujung pintu yang terdapat gagang pintu, maka akan semakin mudah pintu didorong. Namun, ketika dengan gaya yang sama, kita dorong pintu semakin dekat ke engsel pintu atau porosnya, misalnya di sini, F-nya diberikan di sini, maka L-nya dari sini ke sini ya. Ini sebagai L. Ketika gaya diberikan semakin dekat kepada porosnya, maka momen gaya yang dihasilkan akan semakin kecil, atau kita akan lebih susah untuk mendorong pintu atau membuka pintu tersebut ya. Jadi besarnya momen gaya dipengaruhi juga oleh besarnya nilai R. Semakin besar nilai R, maka semakin besar juga momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi ketika di pintu semakin besar momen gaya yang bekerja, maka semakin mudah kita untuk membuka pintu. Misalnya di sini. Ketika semakin kecil nilai R, maka semakin kecil juga momen inersianya. Ketika ini pusat atau porosnya, kalau di pintu kan di sini ada engsel. Ketika gaya yang kita berikan tepat pada engselnya, maka tidak akan dihasilkan gerakan atau sangat susah untuk membuat pintu tersebut terbuka. Ketika nilai R sama dengan 0, maka momen inersianya juga tidak bekerja, atau momen inersianya juga sama dengan 0. Jadi ketika gaya yang diberikan pada benda seperti ini terjadi pada benda yang tidak bersinggungan atau membentuk sudut, maka torsinya sama dengan F dikali L saja, karena tidak membentuk sudut tertentu. Kalau ini menggunakan L sin theta karena gaya yang diberikan pada benda ini membentuk sudut yang tegak lurus terhadap porosnya. Baik anak-anak, jadi untuk pertemuan kita kali ini, di mana momen gaya yang bekerja pada suatu benda dipengaruhi oleh besarnya jarak atau lengan yang ada pada benda tersebut, atau panjang benda terhadap poros atau titik pusatnya juga. Atau dalam persamaan, torsi sama dengan F dikali L sin theta. L sin theta merupakan R. Jadi semakin besar nilai R, maka semakin besar juga momen gayanya. Namun semakin kecil nilai R, maka akan semakin kecil momen gayanya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi momen inersia. Terima kasih anak-anak.